Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para GPAI dimanapun berada, di sini saya akan menyampaikan panduan kedua terkait dengan PPG PAI tahun 2021, yaitu tentang berkas-berkas yang harus dikirimkan ke LPTK. Jadi bagi Bapak Ibu guru PAI yang akan berangkat PPG tahun 2021 ini, setelah kita upload fakta integritas dan juga surat izin pimpinan yang sudah divalidasi oleh Kanwil, langkah selanjutnya adalah mengirim berkas ke LPTK masing-masing. Terus berkasnya apa saja? Berkasnya yang pertama adalah pindai ijazah asli atau fotokopi ijazah S1 yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut atau dilegalisasi oleh Kopertis atau Kopertais sesuai dengan kewenangannya. Jadi berkas yang dikirim ke LPTK ini tergantung kepada LPTK masing-masing. Mintanya itu berupa file yang dikirim lewat email atau media yang lain, atau mintanya berupa fisik, ya berarti fotokopi yang sudah dilegalisasi. Itu ya. Jadi pindai ijazah S1 atau fotokopi ijazah S1 yang sudah dilegalisasi oleh yang berwenang. Berikutnya, yang kedua berkas yang harus dikirim lagi adalah pindai SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah selama 2 tahun terakhir yang sudah dilegalisasi oleh kepala sekolah. Jadi kalau yang dipindai itu yang asli, kalau yang dikirim fisik itu yang fotokopi dan sudah dilegalisasi oleh kepala sekolah. Yang dikirim adalah 2 tahun terakhir. Kapan SK mengajar 2 tahun terakhir? Berarti yang pertama SK mengajar semester 1 tahun 2019 tahun 2020. Kemudian SK mengajar semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Kemudian yang ketiga SK mengajar semester 1 tahun 2020 tahun 2021. Dan yang terakhir SK mengajar semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Berarti yang terakhir ini merupakan SK terakhir kita. Jadi selama 2 tahun terakhir berarti ada 4 SK ini yang kita kirim ke LPTK. Berikutnya yang nomor 3, berkas yang dikirim lagi adalah fakta integritas dari calon peserta sebagaimana lampiran 3 pada Juknis PPG PAI. Dalam Juknis PPG PAI di lampiran 3 itu ada fakta integritasnya. Dan perlu diketahui bahwa fakta integritas yang dikirim ke LPTK itu tidak sama dengan fakta integritas yang diupload di Siaga. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada fakta integritas yang dikirim ke Siaga, yang diupload di Siaga. Nah, untuk fakta integritas yang kita kirim ke LPTK itu tidak sama. Sekali lagi, tidak sama dengan yang diupload di Siaga. Kalau yang diupload di Siaga itu sumbernya adalah langsung dari admin pusat Siaga. Kalau yang akan dikirim ke LPTK itu sumbernya adalah di Juknis PPG PAI tahun 2021. Nah, ini adalah fakta integritasnya. Jadi di Juknis PPG PAI 2021 di lampiran 3 ada format fakta integritas. Ya, fakta integritas ini diisi yang bertanda tangan di bawah ini mulai dari nama, ya nama lengkap, kemudian NIP,
bagi yang punya, atau NIK ini bagi swasta ya, bagi guru swasta. Kemudian NUPTK atau NPK bagi yang punya 2 itu diisi 2. Kalau punyanya NUPTK saja ini untuk guru PAI ya di sekolah umum, atau NPK nomor pendidik Kemenak ini bagi yang berada di madrasah. Kemudian jenis kelamin diisi, tempat tanggal lahir, kemudian tempat tugas, ini berarti nama sekolahan kita. Terus telepon tempat tugas ini jika ada, jika tidak ada berarti dikosongi telepon tempat tugas. Kemudian alamat tempat tugas ini berarti alamat sekolah kita. Alamat rumah ini alamat rumah kita sesuai dengan KTP ya. Berikutnya nomor HP, tentunya ini nomor HP kita yang masih aktif dan bisa dihubungi. Berikutnya adalah email kita juga yang masih aktif. Dengan ini saya menyatakan akan bersungguh-sungguh mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Apabila dalam mengikuti kegiatan program PPG dalam jabatan tahun 2021, saya yang pertama ini, kedua, ketiga bisa dibaca sendiri ya. Jadi sebelum kita menandatangani harus kita baca, kita pahami betul-betul agar nanti tidak melanggar fakta integritas yang sudah kita buat sendiri. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini adalah ditulis nama tempat dan juga tanggal pembuatan fakta integritas. Berikutnya di sini ditulis nama terang kita dan di bawahnya ada NUPTK atau NPK. Jadi di bawah nama terang kita ada NUPTK, NPK. Setelah itu ditempeli materai 10.000. Setelah itu diberi tanda tangan yang mengenai materai. Ini merupakan cara pengisian fakta integritas. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa sebelum kita menandatangani fakta integritas, poin-poinnya harus kita baca, kita pahami betul-betul agar di kemudian hari kita tidak melanggar fakta integritas yang kita buat sendiri. Oke, itu adalah terkait dengan fakta integritas. Berikutnya, berkas yang dikirim lagi adalah surat pernyataan dari Kemenristekdikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri. Jadi khusus untuk yang poin 4 ini hanya bagi para guru yang ijazah S1-nya ini berasal dari luar negeri. Bagi para guru yang ijazahnya dari dalam negeri, S1 ya, ijazah S1-nya dari dalam negeri, poin 4 ini tidak perlu ya. Jadi untuk poin 4 khusus untuk para guru yang ijazah S1-nya dari luar negeri. Oke, lanjut berikutnya nomor 4 adalah surat keterangan sehat. Maaf, ini bukan nomor 4 ya, nomor 4 tadi. Ini nomor 5. Nomor 5 yaitu surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Dokter pemerintah itu siapa? Dokter pemerintah itu adalah dokter yang mempunyai NIP atau dokter pegawai negeri. Biasanya ini berada di puskesmas atau di rumah sakit. Terserah Bapak Ibu yang mana yang dekat, intinya nanti yang tanda tangan di surat keterangan sehat itu dokternya mempunyai NIP. Itu yang nomor 5, yaitu surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Berikutnya nomor 6 ya, yang ini nomor 6 yaitu pas foto terbaru berwarna ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 lembar. Jadi foto terbaru kita berwarna ukurannya 3 x 4 dikumpulkannya sebanyak 4 lembar.
Kemudian foto berwarna itu dengan latar belakang merah. Jadi foto kita yang latar belakangnya merah, kemudian berwarna, ukurannya 3x4 sebanyak 4 lembar. Itu adalah syarat-syarat atau berkas-berkas yang harus kita kirim ke LPTK. Oke ya. Oke, sementara itu semoga bermanfaat dan semoga kita nanti bisa melaksanakan PPG PAI tahun 2021 dengan lancar dan bisa lulus semua. Amin Allahumma amin. Jika kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.